Boleh, boleh. Bu Hasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di acara webinar motivasi dan konsultasi proposal dan TA saat Informatika. Sekarang kita berada di sesi 2. Sebelumnya kita udah laksanakan sesi 1 tadi dengan 9.30. Sekarang sesi 2 jam 1.30 yang akan dibawakan oleh pembicara kita Patologi, yaitu dengan judul motivasi untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Sebelumnya, teman-teman, perkenalkan nama saya Silka, saya staf di Prodi 1 K. Di sini menemani teman-teman sebagai istirahat. Dan mungkin seperti judulnya hari ini, jadi nanti teman-teman akan dijelaskan, atau mungkin dipaparkan terkait mungkin skill-skill apa saja yang nanti akan dilakukan di dunia kerja. Mungkin sebelum kita mulai, ini kita akan ada sambutan dahulu oleh Bapak Prodi kita, yaitu Bapak Dr. Setiawan. Bapak Rulin di Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mbak Asmita. Terima kasih juga ke yang tak terkira ya kepada Mas Tamami Effendi ini. Sudah lama nggak bersua, masih ingat grupnya Amazon ya Mas ya. Jadi kebetulan Betul, Mas Pak. Tamami ini salah satu anak wali gitu ya, anak wali dan pernah saya ajar juga ya di perkuliahan Mas Tamam ya, Betul, Pak, di kalkulus. di Kalkulus satu. kalkulus ya. Jadi kalkulus karena dulu masih di apa namanya di MKDU gitu ya. Dan PPDU ya namanya, Pak, ya dulu. PPDU PPDU. dulu ya, PPDU. Saya merasa menurut saya ini generasi apa salah satu generasi terbaik IF lah gitu ya, angkatan Mas Tamami itu. Jadi beberapa orang yang atau hampir semua ya sudah bekerja terus kemudian beberapa juga menduduki beberapa tampuk pimpinan, bahkan ada yang punya perusahaan sendiri dan sebagainya gitu. Bahkan ada yang jadi dosen Mas Tamam ya, Mas Dodi Kori sama Betul, Pak. Mas Dokter Dodi Kori sama satu lagi Bu Stefani ya dulu Ya, Stephanie. sebagai apa sekarang udah diganti Bu Stefani diganti Mas Prasti untuk sekretaris prodi ya seperti itu. Ya. Ah, jadi mohon nanti di ini Mas kalau perlu dijewer ya nggak bisa jewer secara online ya tapi bagaimana nantinya anak-anak ini apa atau rekan-rekan mahasiswa, saya katakan rekan-rekan biar jarak usia kita nggak jauh. Karena mungkin dari wajah kan sama Tamam tuan mana saya sama Tamam nih. Tuan saya, Pak. Kok gitu Pak jadinya Erwin enak. awet muda, nggih. Saya itu mah bukan awet muda Mas, awet tua ini Mas kayak gini Mas Guti. Jadi ada dua, awet tua atau awet muda. Ya mohon untuk memberikan masukan yang banyak kepada kami gitu ya di prodi dan juga ke mahasiswa dunia kerja itu seperti apa dan skill-skill apa saja yang ini dan kira-kira mereka kan sekarang lagi ngambil ketika proposal sama tugas akhir ya. Jadi bagaimana itu juga nanti bisa di apa namanya dicoba di apa namanya ditingkatkan gitu ya. Mungkin dari segi keluarannya atau mungkin sebut saja ya mungkin dari segi waktu juga segera mungkin untuk lulus gitu ya mungkin karena bidang kerjaan sudah sangat menanti gitu ya. Terus kemudian ya pokoknya segala hal yang intinya membuat mereka terlecut ya untuk bagaimana bisa menyelesaikan mata kuliah penulisan proposal dan juga tugas akhir lah intinya seperti itu. Itu Mas, nanti insya Allah kalau ke Jakarta saya coba mampir ke Mas Tamam. Dan ini Mas Tamam ini sibuk nih ya. Ini saya tahu sekarang posisi udah di mana Mas Tamam? Ini karena ada KTT ASEAN, Pak, semua di WFH kan, Pak. Oh di WFH, di rumah Ya, nih sekarang ya? ya di Oh rumah. ya udah. Betul. Kan bukannya jadwal kemarin keliling Indonesia tuh? Iya, karena ini, Pak, betul, Pak. Harusnya hari ini ke Jogja, Kamis Jumat. Oh Jadi ya, Rabu jadi harusnya bisa. oke. Jadi sangat sibuk ya beliau tuh. Jadi artinya waktunya juga sebisa mungkin mohon untuk dengan sesama untuk memperhatikan apa yang disampaikan beliau.
Dan nanti nggak tahu mungkin 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi Anda pastinya juga udah kerja, terus kemudian ya kapan-kapan akan dipanggil juga oleh prodi untuk bagaimana mencoba menyampaikan ya learning-nya atau knowledge-nya yang sudah didapat lainnya atau wisdom-nya gitu ya. Ya semoga saja itu bisa membuat inspirasi kita ke depannya lebih baik gitu ya. Itu Mas Tamam, terima kasih sekali lagi atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Udin atas pemaparannya, sambutannya. Mungkin kita lanjut ke sesi kedua, tapi mungkin sebelum kita lanjut, di sini akan saya paparkan sedikit terkait profil bicara kita hari ini. Oke, jadi seperti yang ada di poster, beliau adalah Taman Mini, di mana beliau adalah manajer Telkomsel GTM. Jadi untuk histori pendidikan beliau, jadi ternyata beliau adalah alumni dari ITT Telkom. Jadi kalau sekarang kita sebutnya Telkom University, dan ternyata tadi juga baru tahu bahwa beliau adalah siswa wali dari Bapak Kaprodi kita, itu Bapak Dr. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri histori beliau dari 2012 hingga 2023, di mana 2017 sebagai memanaging roadmap dan implementation in Telkomsel dalam Telkomsel.com. Terus di 2019 beliau managing digital channel strategi NGPM, dan 2020 hingga sekarang yaitu managing Telkomsel app dan web transaction and engagement. Mungkin teman-teman itu tadi sedikit informasi dari beliau. Mungkin kita langsung saja Pak Tamami FI untuk terima tersebut. Terima kasih banyak Bu Hasmita dan Pak Erwin. Izinkan ya saya untuk nge-share screen juga terkait materi yang akan kita coba bahas di sini. Ya, sudah terlihatkah kakak-kakak di sini semuanya? Adik-adik, adik-adik. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Jadi saya Tamami Effendi. Dulu angkatan 2005 ya, 11305 1011. Dan benar yang disampaikan oleh Pak Erwin sebelumnya, beliau adalah dosen wali saya. Saya teringat sekali banyak banget masukan-masukan. Jadi di angkatan saya itu termasuk yang cukup divergen lah varian mahasiswanya. Ada yang dari kampung kayak saya gitu, ada yang dari kota dengan segala kecanggihannya. Kemudian ada yang dipaksakan masuk oleh orang tuanya karena orang tuanya adalah karyawan Telkom, anaknya harus kuliah di Telkom gitu, dan banyak dilemanya. Saya lihat tuh yang paling sabar untuk hadapin kita dari awalnya kita bocah-bocah lulus SMA sampai akhirnya kita mantep dan lanjut kuliah di STT itu adalah Pak Erwin. Jadi saya sering ke ruangan beliau, banyak sekali waktu itu teman-teman saya sendiri itu berkonsultasi secara aktif ke Pak Erwin. Jadi memang Pak Erwin ini pendengar yang sangat baik dan motivator untuk kami semua. Makanya sampai sekarang grup kami pun masih aktif dan Pak Erwin tuh masih ada juga terlibat aktif di grup tersebut. Jadi ikatannya cukup kuat lah antara wali kelas kita, wali murid kita ini, wali kelas kita dengan angkatan kelas saya khususnya di EF01. Kita sebut waktu itu Amazon, Amazing Zero One Informatics gitu. Jadi sekilas saya kemarin diminta oleh Pak Erwin untuk sharing session ya, sebenarnya terkait dengan motivasi mahasiswa tingkat akhir, dan diminta oleh Pak Erwin untuk bagaimana caranya bisa memberikan ya sharing pengalaman saya khususnya di masa-masa ketika saya udah memulai mengakhiri masa kuliah gitu dengan mengerjakan tugas akhir dan mempersiapkan diri kita untuk ke jenjang selanjutnya.
apakah itu bentuknya bisa melanjutkan profesional karir gitu ya sebagai karyawan atau memulai usaha sendiri sebagai entrepreneur dan lain-lain lah gitu seperti itu. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba membahas tentang critical life skill gitu ya. Terkait job landscape gitu ya. Di 2025 gitu ya. Ada 97 juta growing job demand. Top 10-nya itu adalah yang pertama data analis dan scientist. Kemudian kedua itu artificial intelligence and machine learning specialist. Kemudian yang ketiga big data specialist, digital marketing and strategy specialist, process automation specialist, business development professionals, digital transformation specialist, information security analysis, software and application developer, dan terakhir adalah Internet of Things specialist. Kalau kita lihat dari 10 growing job demand ini, 8 diantaranya itu sangat highly correlated ya dengan apa yang sudah teman-teman pilih sebenarnya dengan memasuki Telkom University. 8 diantaranya ini sangat terikat terkait dengan teknologi dan informasi. Jadi secara potensi dan secara secara proyeksi gitu ya, teman-teman sudah memilih jalur yang tepat sebenarnya gitu. Karena ternyata di balik decreasing job demand yang begitu banyak untuk data untuk item untuk task job seperti data entry, administrative, accounting, services, client information, operation managers, mechanics, material recording, stockkeeping unit, SKU gitu ya. Itu ternyata kita memiliki privilege untuk bergabung untuk bisa mendapatkan potensi 90 juta potensial job landscape ini seperti itu. New jobs yang akan emerge di 2025. Dan sebenarnya sekarang pun seperti itu. Nah, dengan adanya job emerging yang fokus pada teknologi dan informasi gitu ya. Berdasarkan data yang sama dari World Economic Forum juga, ternyata dari segala apapun job yang tersedia itu, top 10 skills inilah yang paling dicari, yang paling menjadi referensi oleh employer gitu ya, untuk akhirnya memilih karyawan-karyawan yang join kepada perusahaannya, seperti itu. Dan menurut saya ini sebenarnya nggak terbatas pada sisi profesional karir gitu ya, tapi juga kepada kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Baik itu nanti teman-teman memilih jalur sebagai content creator, sebagai entrepreneur, kemudian sebagai abdi negara dan sebagainya, politicians. Jadi top 10 skills ini yang kita lihat tetap bertahan bahkan 5-10 tahun yang akan datang. Jadi tahun 2015 yang menjadi top 10 skills yang dibutuhkan, itu yang pertama adalah complex problem solving. Jadi kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang cukup rumit dan kompleks. Kemudian berkoordinasi dengan yang lainnya, ya kolaborasi. Kemudian memanage people, memanage orang. Yang keempat itu critical thinking, bagaimana kita berpikir secara kritis. Yang kelima itu negosiasi. 6 quality control, menjaga kualitas. Kemudian service orientation, jadi tas-tas yang sangat terkait dengan service kepada pelanggan gitu ya, customer oriented. Kemudian judgment and decision making, jadi kemampuan untuk menilai sesuatu dan memberikan keputusan dengan tepat dan cepat. Kemudian yang 9 itu active listening, jadi active listening ini kemampuan kita untuk mendengarkan secara empathetical kepada orang yang kita ajak lawan bicara, kemudian menyerap informasinya dan memberikan feedback yang tepat. Dan yang terakhir adalah creativity. Nah, ternyata di 2020 item nomor 6 dan 9 itu keluar dari top 10, yaitu quality control sama active listening. Karena mungkin ya dilihat quality control itu saat ini sudah mulai bisa dihandle oleh aplikasi dan mesin seperti itu. Begitu juga active listening. Mungkin sekarang orang-orang itu lebih membutuhkan, employer itu lebih membutuhkan bukan kepada orang yang hanya sekedar mendengarkan saja, tapi secara aktif lebih kompleks, lebih komplit capability-nya melalui emotional intelligence seperti itu. Nah, kita lihat di sini di 2020
terlihat yang menjadi fokus utama masih kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah, baik itu berupa inovasi, solusi, dan sebagainya. Kemudian nomor 2 dan 3 ini emerge dari awalnya nomor 10 ke nomor 3 untuk creativity gitu ya. Kemudian nomor 4 ke nomor 2 untuk berpikir kritis dan kreativitas. Sisanya masih bertahan. Ada 2 hal baru yang di sini, yaitu emotional intelligence, versi lengkapnya gitu ya. Kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional tuh nggak hanya sekedar mendengar gitu ya, tapi bagaimana kita juga bisa berinteraksi dan menyikapi sesuatu yang terjadi dalam internal maupun eksternal kita. Nah, yang terakhir itu ternyata ini baru juga adalah cognitive flexibility. Jadi ini adalah sebuah kemampuan gitu ya, yang mana kita diharapkan bisa memiliki kecerdasan dalam memanage beragam tas yang berbeda-beda gitu ya dalam satu waktu. Jadi cognitive flexibility ini merupakan salah satu skills yang mungkin udah benar kejadiannya gitu ya. Seperti saya sekarang, saya alumni informatika, daftar ke Telkomsel, pendaftaran pertama saya langsung ke Telkomsel sama Telkom waktu itu ya. Alhamdulillah langsung dipanggil Telkomsel. Kemudian saya daftar IT gitu. Ketika daftar IT, saya tidak diterima di IT karena dianggap lebih cocok ke marketing, ke produk seperti itu. Nah, ketika di produk itulah ternyata kita dituntut untuk bisa melakukan hal bersamaan dengan ranah yang sangat berbeda gitu ya. Dengan ranah-ranah vertikal yang berbeda satu sama lain, dan kita harus mengkolaborasikan dan mengorkestrasi hal tersebut. Contoh, ketika saya akan meluncurkan sebuah partnership dengan Facebook Zero. Dalam hal itu, saya pertama harus melihat dari sisi compliance. Di situ saya membuat kontraktual agreement dengan legal gitu ya. Kemudian kita meminta izin kepada pemerintahan, governance, relations. Kemudian yang kedua, secara produk kita membuat proyeksi bisnis, kemudian justifikasi rasional, kemudian timeline, lalu visibility-nya itu sendiri, berapa revenue, berapa impact dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan secara teknis. Bagaimana kita kolaborasi dengan tim IT, berkolaborasi dengan tim network, memberikan layanan Facebook secara gratis, contoh kayak gitu ya. Kemudian memastikan semua service tersebut benar-benar tercover secara 0 rupiah kayak gitu. Kemudian saya juga harus melakukan settlement kayak gitu. Ada impact finansial yang harus saya jaga kayak gitu. Dan deal-dealan terhadap finansial, bagaimana revenue share-nya, bagaimana pembagian cost-nya seperti itu. Kemudian harus juga berkolaborasi dengan tim marketing dan brandcom, bagaimana mengkomunikasikan item ini, semua produk yang kita buat ini dengan baik kepada pelanggan. Yang keenam, memastikan juga nih dari after sales-nya. Customer service, kita brief customer service jika ada pertanyaan, produk yang tidak jelas dan sebagainya. Nah, ternyata memang saat ini sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan kemampuan secara fleksibel, kita bisa berpindah dari satu tas ke tas lain yang cukup berbeda dan bisa kita lakukan dengan cepat dan tepat seperti itu. Jadi ini mungkin yang akan kita coba bahas dan detailkan ya. Kira-kira 10 skills inilah yang mungkin akan cukup long lasting kalau seandainya kita pelajari gitu ya. Kemampuan teknikal seperti aku bisa membuat sebuah program, aku bisa membuat sebuah software, aku bisa membuat sebuah web dan sebagainya, itu adalah satu hal. Tapi top 10 skills ini ternyata yang sangat matters gitu ya ketika kita masuk ke dunia kerja maupun dunia nyata nanti. Nah, untuk menjelaskan hal itu lebih detail, saya mencoba untuk memperdalam gitu ya, breakdown satu persatu kira-kira top 10 skill tadi yang menurut saya berdasarkan pengalaman saya itulah yang paling kritikal untuk kita coba jaga gitu. Yang pertama terkait problem solving dan decision making. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah masalah gitu ya, itu ternyata dalam penyelesaian masalah tersebut itu ada banyak sekali metodologi atau framework yang bisa kita pakai. Bisa tergantung dari sisi kompleksitas, dari kecepatan kita menyelesaikan permasalahan, dari seberapa banyak orang terlibat dan sebagainya. Jadi ada analogi bagaimana kita mengadaptasi sebuah solusi dari
masalah-masalah sebelumnya yang mungkin similar gitu ya, sama dengan orang-orang yang pernah hadapi seperti itu. Jadi kita bisa adopsi. Kemudian yang kedua, brainstorming. Nah, nggak ada nih gitu ya. Nggak ada nih solusinya yang pernah kita lihat nih. Kita bisa brainstorm gitu ya. Nah, ini membutuhkan banyak kepala. Bagaimana lebih banyak orang udah sering sekali saya temukan top down direction dari satu orang gitu ya. Itu akan kalah jauh hasilnya dengan collective decision making dalam beberapa hal seperti itu. Jadi contohnya brainstorming ini. Nah, dengan brainstorming kita bisa mendapatkan banyak sekali solusi dan ide ya, ide-ide yang nanti kemudian bisa kita kembangkan, kita gabungkan sampai akhirnya kita bisa menemukan solusi yang optimal itu. Ada juga nih divide and conquer gitu ya. Ini kayak logik pemrograman ya pas waktu kita belajar apa ya, algoritma pemrograman ya. Itu bagaimana caranya kita membuat sebuah permasalahan tadi, sebuah permasalahan yang besar, kompleks, menjadi cang-cang yang lebih kecil. Jadi kita buat masalahnya oke, menjadi hal yang lebih kecil, kita coba atas yang kecil-kecil dengan harapan itu akan men-solve problem yang lebih besar seperti itu. Ada hypothesis testing, kemudian ada lateral thinking. Nah, lateral thinking nanti akan kita bahas gitu ya. Bagaimana kita approach sebuah solusi secara tidak langsung dan secara kreatif. Ada proof impossibility, ya udah kita coba pastikan aja apa yang tidak mungkin untuk di-solve. Ketika seandainya ternyata itu mungkin, maka kita coba akan temukan solusinya. Dan yang cukup common di IT itu biasanya root cause analysis. Biasanya menyelesaikan masalah dari akar permasalahan itu sendiri. Jadi banyak banget varian untuk problem solving dan tidak hanya terbatas pada hal ini. Contoh RCA gitu, root cause analysis, terkadang itu akan memakan waktu sangat lama untuk akhirnya kita menyelesaikan masalah. Padahal masalah tersebut harus diselesaikan saat itu juga. Nah, kita tidak bisa menggunakan root cause analysis. Kita hanya bisa menyelesaikan masalah yang tampak di permukaan, kita selesaikan terlebih dahulu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ada kombinasi, bisa ada apa yang digunakan atau tidak digunakan, bisa kita gunakan, bisa kita apply berdasarkan kondisi dan situasi. Nah, ini ada lucu-lucuan ya, gimana seorang anak kecil pun bahkan bisa menggunakan teknik divide and conquer untuk menyelesaikan masalah. Bulu! Tidak! Basah! Bisa jadi terbuat dari nasi! Tidak! Terbuat dari daging! Iya! Daging sapi! Tidak! Salah. Daging ayam! Iya! Opor ayam! Iya! Satu kata sudah tersebar! Marah-marah. Lanjut. Eh, meron ako parang mamamali sa Net 25 eh, Onibo. Nah, jadi Bulu! Tidak! Basah! Bisa jadi! nah itu tadi adalah bagaimana seorang anak kecil tadi mencoba secara tidak sengaja gitu ya. Dia mencoba mengadres sebuah masalah untuk cari solusi dengan mengecilkan potensial yang akhirnya dia bisa menemukan sesuatu kayak gitu. Nastar, apakah itu kue, apakah itu apakah itu makanan, ataukah itu pekerjaan, atau apa? Oh, makanan. Makanan untuk apa? Makanan untuk lebaran, bener nggak? Oh ya, lebaran. Oke. Nastar disebutin, rasanya manis, asin, atau kejunya kayak gitu, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu yang sebenarnya sangat effort sih dalam hal kita ini ya, divide and conquer itu. Nah, cuma mungkin ada juga yang pendekatan yang mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, namanya lateral thinking. Jadi penyelesaian masalah dengan cara berpikir menyamping. Nah, ini mungkin kita bisa lihat sejenak ya. Apple melakukannya kembali, mengejutkan saya dan banyak orang dengan solusi kreatifnya yang tidak terduga. Selama lebih dari 5 tahun terakhir, semua produsen smartphone berupaya untuk mengakali kamera depan agar tidak mengganggu layar sentuh. Nggak ada yang berhasil, karena memang teknologi yang bisa meletakkan kamera di balik layar belum ada. Maka torehan atau notch kamera depan di layar sentuh ini jadi masalah semua produsen. Lalu Apple dengan gaya khasnya mengambil pendekatan yang berbeda. Apple berpikir secara lateral atau menyamping. Alih-alih berupaya menghilangkan torehan kamera di depan itu, Apple justru menyambutnya. Apple mengubah sebuah masalah menjadi fitur unggulan yang disebut dengan Dynamic Island.
Dalam hitungan hari, fitur itu langsung dicontek oleh banyak pengembang software Android. Nah, dalam video ini, saya mengajak Anda belajar dari Apple tentang creative problem solving menggunakan pendekatan lateral thinking. Saya akan berikan berbagai contoh aplikasinya di beragam situasi. Tidak selalu ya berpikir lurus itu akan membawa Anda ke jalan yang benar. Saatnya berpikir menyamping. Nah, di situ ya kelihatan gitu ya. Dynamic kamera yang berada di belakang layar yang biasanya menjadi masalah gitu ya ketika kita play video, kemudian kita menggunakan mengoperasikan handphone kita, secara kreatif disolusikan Apple dengan menyediakan Dynamic Island. Adanya kamera depan dengan beragam sensor membuat smartphone tidak bisa memiliki full screen display. Torehan atau notch di bagian atas layar sentuh ini jadi masalah semua produsen smartphone. Ada banyak upaya untuk menyembunyikan kamera depan, seperti model kamera sirip hiu dari Oppo, atau kamera berputar, dan juga ada kamera pop-up yang diperkenalkan oleh berbagai produsen HP. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bertahan. Akhirnya, hampir semua produsen smartphone memilih untuk membuat torehan atau notch kamera di layar sentuh itu yang sekecil mungkin. Apple juga melakukan yang sama. Bahkan, torehan kamera depan plus sensor iPhone cenderung lebih besar dari pesaingnya. Hal itu membuat Apple mendapat reaksi negatif dari banyak pihak. 5 tahun sejak iPhone X dengan notch besar itu diluncurkan, muncul gosip bahwa tahun ini Apple akan meluncurkan iPhone 14 dengan torehan atau notch yang sangat kecil, hanya sebesar lensa kamera dan sensor depan. Mirip seperti HP-HP premium Android yang ada saat ini. Tapi Apple adalah Apple. Ia tidak mau jadi pengekor. Apple punya solusi yang lebih kreatif. Melalui iPhone 14 Pro, Apple memperkenalkan Dynamic Island, sebuah fitur unik yang memanfaatkan software untuk membuat torehan kamera di layar menjadi ruang yang berguna. Dengan Dynamic Island, Apple mengubah masalah menjadi fitur. Saat ini, teknologi yang bisa menyembunyikan kamera dan sensor di balik layar depan HP memang belum tersedia. Maka, torehan atau notch tidak bisa dihindari. Jadi, mengapa tidak memanfaatkannya aja? Begitulah cara berpikir Apple. Maka, alih-alih berupaya membuat torehan kamera di depan sekecil mungkin, Dynamic Island memadukan perangkat lunak dan perangkat keras dengan ciamik untuk memaksimalkan ruang torehan di layar iPhone. Dalam hal perangkat keras, Apple dengan cerdik menyembunyikan celah di sekitar kamera depan dan sensor itu dengan piksel hitam. Dalam hal software, Apple merancang Dynamic Island untuk mampu berubah bentuk untuk mengakomodasi keperluan informasi yang ditampilkan. Dengan begitu, torehan kamera kini menjadi bagian dari ponsel yang lebih fungsional dibandingkan hanya menjadi desain statis atau bahkan penghalang seperti sebelumnya. Dynamic Island berfungsi seperti widget interaktif yang menampilkan beragam informasi seperti musik yang sedang diputar, panggilan telepon yang sedang berjalan, juga posisi kendaraan saat menggunakan layanan ride sharing, dan masih banyak lagi. Anda juga dapat berinteraksi dengannya. Dengan satu ketukan, Dynamic Island akan membesar. Kemudian Anda dapat mengubah track musik, menambah pengatur waktu, atau menghentikan rekaman suara, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu ya teman-teman, bagaimana Apple mencoba berpikir secara lateral tadi ya. Ya akhirnya awalnya semua orang berfokus bagaimana membuat notch-nya tadi menjadi lebih kecil, tapi dia malah memanfaatkan itu untuk menjadi hal yang lebih keren seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat lateral thinking itu gitu ya, konsepnya apa dan kapan gitu ya. Jadi ketika kita menemukan sebuah masalah yang belum ada benchmark tadi, seperti analogi tadi ya, tidak ada best practice-nya, belum ada solusinya, atau terlalu kompleks untuk diselesaikan. Nah, kapan kita manfaatkan itu? Yaitu ketika tidak melulu kita gunakan solusi dengan pendekatan linear, tapi kita justru memanfaatkan problem itu sendiri gitu. Nah, yang dilakukan oleh Apple bagaimana? Yang pertama, jika kita tidak bisa menghilangkannya, ya sudah, kita pakai saja gitu ya. Kita optimalkan saja. Yang kedua, kalau seandainya kita tidak bisa mengoptimalkan problem tersebut, maka kita harus berpikir hal kreatif apa yang bisa kita lakukan terhadap masalah itu. Seperti itu. Dan hal ini
bisa dilakukan di banyak hal gitu ya. Seperti contoh implementasi mesin MRI gitu ya. MRI ini kalau seandainya kita berada di dalamnya tuh suara ngung, 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 sangat berisik gitu ya. Hal ini kalau seandainya pasiennya itu adalah anak-anak, itu membuat anak-anak menjadi takut, sedangkan MRI itu tidak boleh bergerak sama sekali kita. Membuat hasilnya tidak akurat. Nah, kalau seandainya kita melakukan pendekatan yang linear gitu ya, kita akan membuat alat yang lebih canggih yang bisa mendeteksi tetap dengan akurat meskipun dengan adanya banyak gerakan, dengan banyak noise dan sebagainya. Tapi itu berimpact pada R&D dan kompleksitas pencapaian yang sangat rumit gitu. Nah, lateral thinking yang dilakukan ternyata lebih sederhana gitu ya. Kalau seandainya MRI itu adalah sebuah masalah untuk anak, ya kita jadikan masalah untuk anak itu justru menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan secara kreatif solusinya kepada anak-anak. Akhirnya dibuatlah MRI dengan suasana yang sangat anak-anak gitu ya. Ramah anak desainnya, kemudian bisa membuat storyline yang membuat anak menjadi tenang dan bisa menghemat cost R&D yang cukup signifikan seperti itu. Ada juga problem banyaknya pelanggaran lintas kebut-kebutan yang menyebabkan banyaknya kecelakaan di Stockholm gitu ya. Alih-alih pemerintahnya itu sebanyak mungkin menilang pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dia justru memberikan rewards gitu ya. Barang siapa yang tertangkap kamera mengendarai mobil sesuai batas kecepatan, maka dia dapatkan 1 tiket lotre yang akan diundi oleh setiap bulannya oleh pemerintah tersebut. Dan ternyata hal ini menjadi lebih efektif untuk pemecahan solusi pelanggaran lalu lintas yang ada di Stockholm seperti itu. Nah, siapa sih sebenarnya yang mengintroduksi gitu ya, introduce lateral thinking? Jadi mungkin konsep secara umumnya itu bisa kita lihat dari video ini ya. Think outside the box. It's something that we've all been told 100 times. But did you know that this is actually just a fucking cliche that never helped anyone? That's because we're always inside boxes. We have to work within time constraints, budget constraints, limited bandwidth. We can't break the law. But even though we can't get out of these boxes, we can think laterally. In the 60s, a man named Edward de Bono developed these concepts, and he called it lateral thinking, as opposed to vertical thinking. He laid out some ways that you could creatively come up with unorthodox solutions to straightforward problems. And whether you're a designer or not, you should be using lateral thinking in probably every aspect of your life. Let me give you an example of how this works. Let's say our goal is to make money. Well, if we apply vertical thinking, we can come up with a very direct, brute force solution. Work harder, work longer hours. Sleep less, just work all the time. Work as much as possible. The more you work, the more money you earn. That's a solution, but it's not very elegant. But if we think laterally, we bypass our initial assumption. Perhaps we don't need to earn more money. We just need to have more money. Maybe that's the goal. In which case, we could just spend less. At the end of the day, we have more money, and we're not working any more than we were before. But now that we're bypassing our assumptions, let's get to the root of the question. Why did we want the money in the first place? Well, for me, I just want to go on vacations and just fucking live it up. So let's see if we can find a way to maximize vacations. Do I actually need to earn more money to do that? Well, right now, I live in a pretty expensive area. But, I've always wanted to go to the Philippines. And with the modest savings that I have now, I could live right on the beach in this little hut for, I think, about 10 years. I could quit my job tomorrow. Sounds like a pretty sweet midlife crisis. Now, this is kind of a ridiculous solution to our initial question. Yeah, living in a shack on the beach is not really... Nah, dari sini terlihat ya, kadang-kadang kita itu terdistract oleh goals yang sebenarnya bukan core goals yang ingin kita capai. Begitu. Sama seperti Apple tadi, sama seperti notes di HP, kita targetnya adalah, kadang-kadang targetnya salah. Goal kita adalah bagaimana membuat notes itu lebih kecil. Tapi kita lupa satu hal. Kenapa sih kita pengen notes-nya lebih kecil seperti itu ya? Oh, karena biar pelanggan ketika nonton video dia nggak terganggu.
ketika dia berinteraksi dengan handphonenya, dia menjadi lebih enak gitu ya. Oh, oke. Jadi akhirnya Apple naik lagi goalnya di atas gitu ya. Oke. Dengan adanya notch gitu ya, yang dianggap gitu ya, kita asumsikan goal kita itu adalah mengganggu pelanggan, dan kita langsung jump into solution, mengecilkan notch-nya. Nah, itulah yang menjadi uh, problem yang dicoba untuk disolusikan dengan lateral thinking. Memastikan apakah goal yang kita aim tadi itu benar-benar goal yang sesungguhnya, seperti itu. Sama seperti orang ini mensimulasikan sebuah uh, problem, yaitu aku ingin uang lebih banyak kayak gitu ya, membuat uang lebih banyak. Akhirnya apa? Linear solutionnya atau dia bilang vertical solutionnya, ya udah bekerja lebih keras, tidur lebih sedikit gitu ya. Kemudian apa namanya menambah lagi pekerjaan tambahan over hours dan sebagainya. Nah, tapi dia challenge lagi dirinya. Kenapa sih aku pengen uang yang lebih banyak? Gitu kan ya. Aku pengen membuat uang lebih banyak. Oh, karena aku pengen punya uang lebih banyak. Oke. Kalau ternyata tujuanmu adalah memiliki uang lebih banyak, bukan membuat uang lebih banyak, ada satu solusi. Tidak perlu kerja lebih banyak gitu kan. Ada lateral thinkingnya, solutionnya, yaitu saving lebih banyak seperti itu. Tabunganmu menabunglah lebih banyak sehingga uangnya lebih banyak seperti itu. Saving. Jadi kita tidak tidak terlalu banyak memberikan pengeluaran sehingga uang kita lebih banyak. Tapi dia bertanya lagi ke dirinya, oke, apakah memiliki lebih banyak uang itu adalah goal saya? Saya punya lebih banyak uang untuk apa ya? Oh, karena dia bertanya kepada dirinya gitu ya. Oh, karena saya ingin memaksimalkan liburan aku. Pokoknya kalau aku punya banyak uang, itu akan membuat saya lebih maksimal liburannya seperti itu. Ya udah, akhirnya karena dia tahu objektifnya itu adalah itu, dia coba gali dan itu yang paling atas menurut dia gitu ya. Maximize vacation, dia membuat lateral thinking lagi. Ya sudah, akhirnya kalau seandainya memang tujuanku adalah tujuan goal yang aku tetapkan sebagai goal yang lebih utama, paling utama untuk aku adalah liburan. Akhirnya dia memutuskan fokus untuk keluar dari pekerjaannya, pindah kepada ke tempat yang low rent vacation secara permanen, dan akhirnya dia menganggap dia sudah berhasil menyelesaikan permasalahan dia dan hidup dengan tujuan dia yang sudah tercapai seperti itu. Begitu juga dengan notch. Oke, daripada kita susah, oke, karena itu dianggap mengganggu pelanggan, bagaimana kita ubah paradigma pelanggan tadi, notes tadi yang ada di handphone tadi berubah dari awal yang mengganggu menjadi sesuatu yang berguna. Itu yang dilakukan pendekatannya oleh Apple. Akhirnya dibentuklah sebuah dynamic island aplikasi yang sangat membantu ketika pelanggan mendapatkan call, ketika melakukan aplikasi, ekstensi sebuah data, dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa kita exercise oleh teman-teman untuk memastikan pertama problemnya apa, problem sesungguhnya itu seperti apa, ujung goalnya seperti apa, kemudian approach yang kita lakukan itu sangat bisa bervariasi dan sangat lateral seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Satu, dua, tiga. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, atau saya tanya ya pesertanya. Tanya aja, Pak. Oke, dari saya pertanyaan ya. Mas, siapa ya ini ya? Nih, Mbak Dewi Anisaul. Nah, Mbak Dewi Anisaul. Roger, Mbak. Halo? Atau siapa? Mbak Dewi nggak ada? Atau Mas Jalu Yudhistira? Mas Jalu belum ada. Ya, Mas Jalu. Belum ada.
Oh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu adalah lateral thinking. Earning us more. Oke. Nah, yang kedua itu adalah critical dan creative thinking. Nah, ini adalah salah satu skill set ya yang merupakan apa namanya kombinasi tadi sebenarnya ya. Untuk memastikan kita juga bisa mengembangkan penyelesaian sebuah solusi dengan beberapa pendekatan. Kalau critical thinking itu adalah kemampuan kita untuk menganalisa fakta-fakta yang tersedia, bukti-bukti yang ada, dan juga berdasar observasi discovery gitu ya, dan argumen yang akhirnya membuat kita bisa menentukan sebuah judgment seperti itu. Jadi ini sangat otak kiri sekali gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah creative thinking. Jadi kemampuan kita untuk melihat sesuatu dengan berbeda, kemudian mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah. Thinking out of the box. Jadi lebih kepada pendekatan dengan otak kanan seperti itu. Nah, bagaimana coba cara-cara yang kita mengasah hal ini? Jadi dengan critical thinking kita berusaha berpikir secara kritis dan data driven istilahnya seperti itu. Apa-apa yang kita jadikan hipotesis dan akhirnya judgment dan akhirnya menjadi sebuah solusi itu berdasarkan analisa kritis kita yang berbasiskan dengan data seperti itu. Mungkin berpikir kritis bisa Jangan dari makan contoh permen ini. karet, nanti ususnya lengket loh. Jangan kemakan bijinya, nanti nembus di perut lo. Ayo mas rumah udah malam, nanti diculik wewe gombel. Bener nggak sih? Yuk berpikir kritis. Ketika kita dewasa, kita tahu cerita tadi sebetulnya tidak logis. Tapi tidak jarang pola pikir yang tidak logis ini terbawa hingga dewasa. Sehingga membuat kita percaya pada hal-hal yang sebetulnya masih cuma asumsi. Ini bahaya. Ketika kita tidak punya kemampuan berpikir kritis, kita menjadi orang yang mudah terombang-ambing di tengah banjirnya informasi. Kemudian jadi mudah terprovokasi. Gila tuh orang gila banget. Diadu domba, kelompok gue yang bener. Kelompok gue yang bener. Bahkan kena tipu. 10 juta. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang jelas, rasional, terbuka, dan berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kita baca, dengar, atau lihat. Dengan kata lain, membuat penilaian yang masuk akal, dipikirkan secara seksama, dan berdasarkan fakta. Kita berpikir kritis ketika tidak mudah menelan bulat-bulat sebuah pernyataan atau kesimpulan. Punya sikap mempertanyakan yang sehat terhadap pernyataan dan kesimpulan ini. Dan tak kalah penting, punya rasa penasaran dan keinginan mencermati bukti-bukti yang ada untuk memahami sebuah pernyataan atau kesimpulan secara menyeluruh. Pernyataan sensasional banyak bertebaran di sekitar kita. Selamat, Anda telah memenangkan 125 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah, klik tautan berikut ini. Diet paling manjur, turun 15 kilo dalam seminggu. Breaking news, seorang kakek dikeroyok sekelompok orang tak dikenal hingga wajahnya bengkak dan lebam. Pas kita lagi butuh duit, sebal dengan berat badan, atau punya kakek kesayangan, bukan tidak mungkin emosi kita terpancing. Kemudian malah jadi kehilangan uang, ikut diet ketat berbahaya, atau menyebar info yang membuat massa marah demi membela kakek malang, yang ternyata hanya seorang aktor sandiwara. Setiap menerima informasi, tidak ada salahnya Anda mengenakan kacamata skeptis Anda dulu. Lalu, banyaklah bertanya pada diri sendiri dan orang lain. Contoh, pernyataan, menelan permen karet membuat usus lengket. Apa benar? Pertanyaan, Anda tahu dari mana? Siapa atau apa sumbernya? Apakah sumber ini terpercaya? Mengapa tubuh kita tidak bisa mencerna permen karet? Permen karet terbuat dari apa? Bagaimana proses mengeluarkan permen karet yang sudah terlanjur tertelan? Tanya terus sampai puas. Setelah ditelusuri, larangan menelan permen karet ternyata muncul karena
kekhawatiran tersedak pemain karet, tahayul turun-temurun, dan fakta bahwa tubuh kita memang tidak punya enzim yang membantu mencerna permen karet. Tapi permen karet akan tercampur dengan feses dan akhirnya keluar dari tubuh kita. Jadi kesimpulannya, menelan permen karet tidak membuat usus lengket. Sederet pertanyaan kritis kita melahirkan bukti dan jawaban pasti yang menjadi dasar kita mengambil keputusan, baik itu keputusan kecil atau besar dalam keseharian kita. Berpikir kritis adalah keterampilan seorang pemimpin. Mau maju? Mulai asa dan biasakan berpikir kritis. Ya, itu adalah ini ya, terkait sekilas apa itu berpikir kritis gitu ya. Dan selanjutnya creative thinking gitu ya. Nah, ini bagaimana cara kita agar bisa melihat perspektif yang berbeda-beda gitu ya. Gather insight yang memiliki point of view yang berlainan dengan biasa kita rasakan dan miliki seperti itu. Nah, untuk melatih ini gitu ya, creative thinking tersebut, kita pertama harus bisa bedain apa itu pain point sama solusi kayak gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa mendiscover dulu nih pain point apa yang ada di sekitarmu dan tentukan bagaimana kita bisa mensolusikannya. Contoh dari gambar sebelah kiri, saya butuh perban gitu ya. Butuh perban ini bukan pain point gitu ya. Sama seperti halnya saya butuh mobil. Nah, itu bukan pain point. Itu adalah sebuah solusi. Pain point-nya apa? Saya butuh perban itu, saya butuh sesuatu untuk menghentikan pendarahan dari lutut saya. Nah, itu baru namanya pain point. Sama seperti mobil tadi. Saya membutuhkan sebuah mobil, itu adalah sebuah solusi. Itu adalah solusi. Tapi saya butuh sesuatu yang membantu saya moving, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cepat. Nah, itu baru pain point gitu ya. Begitu juga nih, aku akan ngebor, aku membutuhkan sebuah bor sedikit. Nah, ini adalah solusi gitu ya. Pain point-nya apa? Aku membutuhkan sesuatu untuk membuat lubang. Nah, itulah bagaimana caranya ya saya bisa membuat sebuah lubang. Itu adalah pain point. Untuk memastikan kita tidak terjebak pada jump into solution gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih pain point kita apa seperti itu. Nah, setelah kita tahu pain point-nya seperti apa gitu ya, kita bisa brainstorm nih. Nah, salah satu teknik yang biasanya paling sering kita pakai untuk menstimulasi pikiran kita gitu ya, menstimulasi kreativitas kita agar kita bisa memberikan solusi dengan berbagai macam perspektif dan opsi gitu ya, dan pilihan. Nah, kita bisa menggunakan Crazy Eight gitu ya. Nah, Crazy Eight ini adalah sebenarnya salah satu metodologi desain sprint gitu ya, yang mana kita secara cepat melakukan sketsa gitu ya untuk solusi-solusi yang sangat berbeda. Jadi dalam waktu 8 menit. Jadi kita akan membuat contoh nih. Saya butuh sesuatu untuk menghentikan pendarahan di lutut saya gitu. Oh, langsung kita sketch. Oke, sketch ada 8 kolom gitu ya, 8 section. Masing-masing solusi harus kita gambarkan dalam 1 menit seperti itu. Jadi dalam hal ini untuk membuat lutut kita berhenti dari pendarahan, ada banyak cara gitu ya. Pertama pakai perban, terus kita gambarkan pakai perban. Kedua dengan menggunakan minyak tanah gitu. Yang ketiga dengan menjahit luka. Yang keempat dengan menggunakan tisu. Ada banyak sekali. Nah, itu membuat kita memaksa otak kita untuk berpikir secara kreatif, mendapatkan solusi yang justru nanti varian solusi tadi akan bisa membantu kita memperkaya opsi sehingga mendapatkan result yang optimum seperti itu. Nah, ini contoh implementasinya ya. Contoh bagaimana itu dikondak. Jadi akan lebih baik teman-teman segera cari masalahnya. Kalau ada masalah di exercise terus otak. Hello everyone and welcome to Pioneers Online Learning Lab. My name is Eric and I'm very happy to introduce you to one specific sketching technique
that is very often used in the design sprint, the Crazy 8s. Before we start, let's look a little bit more into the design sprint. The design sprint is very often used by companies to validate an idea or a product in a 5-phase process accompanied by constant customer feedback and iteration. So normally, in the design sprint, you would now be at a point where you have decided on the sprint goal, so what you want to achieve in this 1-week format. You have looked into the business model, and you have also decided on your how might we questions. So which challenges and problems you want to tackle as a team together. And now comes the ideation. And sketching is a big part of this ideation. And we want to look into one session of the sketching process, the Crazy 8s. So how do we prepare for the Crazy 8s? Each of you needs one pen and a sheet of A4 paper. You grab this sheet of paper and you fold it 3 times. 1, 2, and 3. You unfold it again, and now you will see you have 8 boxes, each the same size. The goal is now to draw your idea 8 different times in these boxes. 1 minute per box, 8 minutes in total. If you're not finished with one box after 1 minute, just switch to the next box. This is very important as we want to build up pressure with the Crazy 8 session. And you will see that this is actually one of the success factors of this exercise. So let's take an example. We want to draw a home training fitness app where we want to get people fit by just doing 10 minutes exercise each day using only their body weight and a rubber band. So you take either the timer of your phone or you have a watch like I have and you turn on and start with drawing in the top left corner, as I do it now. When I'm finished, it looks like this. When I'm finished with all the 8 boxes, it looks like this. So you can see I have drawn different screens in these 8 boxes. For example, here the start of my 10 minutes program. Here I have already done 12 out of 20 push-ups. Speaking for myself, I can only strongly recommend the Crazy 8s because you get several ideas from a variety of different people that bring a pool for further sketching sessions. Enough of myself, now it's your turn. Grab a pen, grab a sheet of paper, draw your home training fitness app or any other immemorial business idea you might have. I hope you enjoyed this video and I hope to see you for further sessions of the Pioneers Online. Ya, itu ada contohnya ya. Terkait implementasi kayak apa kita memaksa kreativitas kita untuk keluar dalam waktu 8 menit. Seperti itu. Dan biasanya kita lakukan rame-rame gitu ya. Selain brainstorming, jadi sebelum brainstorming tadi, kita biar tidak ada yang menginfluence satu sama lain dulu, original idea dari masing-masing orang. Kita kasih kertas, lipat menjadi 3 kali, kemudian menjadi 8 box. 1 menit kita gambarkan idenya. Nggak mesti bagus, nggak mesti cantik, nggak mesti keren gambarnya. Yang penting adalah idenya gitu ya. Yang mana nanti setelah Xbox tadi sudah dicatat seperti yang tadi, ada 8 item, itu masing-masing orang akan mempresentasikan ide-idenya untuk mengcover solusi yang kita lihat bersama seperti itu. Nah ini, jadi ada tadi ada creative thinking, kita exercise dengan Crazy 8. Kemudian yang critical thinking kita exercise selalu dengan berbasis data seperti itu. Nah, yang ketiga gitu ya. Tadi kita udah bahas terkait bagaimana kita menyelesaikan masalah dan decision making proses. Kemudian kita juga udah bahas creative thinking dan critical thinking.
sebelumnya juga udah dilengkapi dengan lateral thinking gitu ya. Kita sudah data, udah kita buatkan secara kreatif, udah kita coba gali. Nah, biasanya solusinya bisa salah satu kreatif thinking tadi itu bisa mengarah ke lateral thinking seperti itu. Ketiga adalah communication interpersonal skills. Jadi menurutku ini adalah basic semuanya gitu ya. Saya kurang tahu apakah generasi ini juga kalian yang ada di sini itu juga termasuk pandemi tersebut juga berimpact kepada kemampuan interpersonal atau komunikasi teman-teman, tapi terdampak atau tidak terdampak karena kabarnya gitu ya. Saya dengar karena 2 tahun di rumah, 2,5 tahun di rumah, bahkan interaksi antara mahasiswa pun sangat terbatas gitu ya. Baik dari sisi keorganisasian, kepanitiaan, kemudian kemahasiswaan tadi gitu ya. Jadi sebenarnya ada potensial gitu ya, potensial skill set yang mungkin bisa missing gitu ya, bisa terlewat oleh teman-teman yang harusnya itu menjadi privilege seorang mahasiswa gitu. Di mana kalian bisa salah, di mana kalian bisa gali ilmu baru, berinteraksi dengan scope yang lebih besar gitu ya. Karena scope-nya adalah mahasiswa, bisa ke levelnya kabupaten, provinsi, nasional gitu ya. Dan tampaknya kemarin memang cukup impactful gitu ya. Karena saya rasakan sendiri anak saya yang di SD pun interaksi sosialnya, berkomunikasi dengan orang gitu ya, itu lebih terbatas dibanding dengan anak saya yang tidak terdampak pandemi ketika dia masuk SD, seperti itu. Nah, hal ini juga mungkin bisa menjadi concern untuk teman-teman, bahan evaluasi. Kira-kira komunikasi saya seperti apa sih? Bagaimana saya berinteraksi dengan dosen? Bagaimana saya berinteraksi dengan teman mahasiswa saya? Bagaimana berinteraksi dengan sosial saya dan kawan-kawan? Jika seandainya teman-teman merasa, oh kayaknya respon saya kurang oke deh ketika menjawab sebuah pertanyaan. Kayaknya respon saya ini tidak masuk dalam standar. Bagaimana communication dan interpersonal skill itu menjadi top 10 critical skill set yang harus saya dalami kayak gitu ya. Untuk memastikan saya juga quote unquote layak untuk masuk industri, mau masuk entrepreneur maupun sebagai kreatif gitu ya. Ataupun sebagai profesi-profesi lainnya kayak gitu. Karena jika seandainya gitu ya, kemampuan kita ini seperti ini ya, untuk menyampaikan, menerima dan memproses informasi gitu ya. Baik itu untuk meminta gitu ya, bertanya, memahami instruksi, memberikan arahan dan menyampaikan informasi tadi ke tempat yang lain secara clear dan concise. Itu jadi hal yang utama. Karena itu adalah hal yang paling jadi hygiene factor istilahnya gitu ya. Lu kalau saya masuk perusahaan ini komunikasi jelek gitu ya, responnya jelek gitu ya, tidak bisa berinteraksi dengan baik, jangan harap bisa bertahan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan gitu ya, perhatikan communication skill-nya. Jadi harus memastikan bagaimana saya bisa berbicara dengan clear, bagaimana cara saya bisa memproses sebuah informasi dan menyampaikannya lagi kembali ke rekan saya dengan baik gitu. Itu harus dipastikan. Kemudian interpersonal skills. Nah, tadi adalah komunikasi terkait interaksi, terkait komunikasi gitu ya, terhadap sesuatu. Kemudian interpersonal skill ini adalah kemampuan kita untuk menghandle konflik, kemampuan kita untuk bekerja sama secara tim, empati gitu ya, listening dan memberikan positive attitude gitu. Kalau seandainya attitude kita gitu ya, contoh gitu. Ketika kita diajak berinteraksi, ternyata kita tampak kurang semangat, tampak kita tidak memperhatikan, atau kita tampak tidak memiliki passionate terhadap pembicaraan tersebut, terhadap task yang diberikan, terhadap pekerjaan yang diberikan, itu biasanya akan sulit untuk berkembang di perusahaan, seperti itu. Akan sulit juga berkembang di lingkungan masyarakat kita. Akan sulit berkembang di sosial ekosistem kita, seperti itu. Jadi, dan memang saya lihat ini hal dasar, tapi terkadang dan sangat sering kejadian, sangat menentukan terhadap karir seseorang. Contoh di perusahaan, bukan berarti karena dia jago coding gitu ya, dia jago untuk mendevelop sebuah aplikasi, dengan serta-merta dia akan paling cepat karir, ya enggak. Sering kali kejadian dominasi itu adalah
dimiliki oleh orang-orang ya, kemampuan karir yang baik gitu ya. Progres karir yang baik itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki communication dan interpersonal skill yang baik seperti itu. Tapi communication dan interpersonal skill sendiri itu tidak sanggup untuk memastikan kita memiliki karir baik kalau seandainya basic requirement kita sebagai pekerja tadi, delivery pekerjaan kita dan sebagainya itu tidak baik. Jadi saling mendukung. Tapi faktor dominan kalau sama-sama ahli di bidang itu, memiliki kemampuan yang sama, communication dan interpersonal skill menjadi penentu utama biasanya seperti itu. Jadi mulai sekarang, meskipun kita tidak antusias terhadap sesuatu, meskipun kita tidak memiliki kesempatan untuk mengexercise, jadi untuk mendapatkan experience 2 tahun interaksi selama pandemi dan sebagainya, ini teman-teman masih punya banyak waktu untuk memperbaiki hal tersebut gitu ya. Jadi ada banyak sekali, ada keramah tamahan, empati, public speaking, bagaimana kita merefleksi diri, kita meretrospeksi diri gitu ya. Jadi, oh apa sih yang kurang dari aku? Oh kayaknya saya sangat lemah terhadap koordinasi pekerjaan. Aku kurang lemah terhadap ini. Aku lemah terhadap skill set ini. Kita harus bisa merefleksikan itu. Oh, termasuk juga written communication gitu ya. Jadi komunikasi secara tertulis, kemudian kepercayaan diri, respons kita proaktif atau tidak, kemudian active listening tadi ya. Ini part dari yang tadi yang satu skill set yang kemudian menjadi emotional intelligence tadi. Kemudian memberikan dan menerima constructive feedback, open-minded, terpercaya, bagaimana kita berkomunikasi secara digital, active questioning, sama non-verbal communication, body language biasanya, seperti itu. Ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman asah. Nah, bagaimana cara ngasah ini seperti itu ya, kemampuan ini? Dulu ingat saya ketika jadi mahasiswa, saya ketika anak sekolah SMA gitu ya, mau menuju kuliah ke Bandung ke STT Telkom, saya dipesanin satu oleh om saya. Tamam, kamu anaknya pendiam gitu ya. Tampaknya kamu berinteraksi dengan orang lain sangat jarang. Om kasih kamu tugas, dimanapun kamu berada, nanti ya kamu berangkat. Naik travel, kereta, atau pesawat gitu ya. Om kasih tugas setiap hari kamu ketemu orang baru gitu ya. Orang baru, ajak ngobrol. Oh, saya bingung, namanya pendiam gitu ya. Gimana caranya? Aku kan malu gitu ya. Aku juga nggak tertarik ngobrol sama orang, gak enak gitu ya. Ada resistensi saya untuk memenuhi job tadi, tugas itu. Enggak, kamu harus belajar. Paksakan diri kamu untuk interaksi. Nah, akhirnya dikasih itu tips-tips sama om saya. Jadi mungkin bisa bisa kita rangkum di sini kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita cukup tengok kanan kiri kita, di sebelah kita kira-kira mana nih yang bisa kita ajak untuk berkomunikasi. Kalau seandainya kita kasih kontak, senyuman, orangnya feedbacknya bagus dan sebagainya, nah kita bisa mulai open body language kita untuk berkomunikasi dengan dia. Tapi tetap harus perhatikan personal space orang tadi, karena kita strangers ini, orang asing. Kemudian kita ucapkan halo, memulai pembicaraan gitu ya. Dan kita bisa mulai dari sesuatu yang sekitar kita. Contoh, lagi nunggu. Pak, lama juga ya Pak ya. Keretanya datang, kayaknya terlambat ini gitu. Nah, mulai dari situ tuh, dari hal yang lama kayak gitu ya. Dari hal yang umum dulu. Dia mau menjawab, oh iya Mas, ini ternyata kayaknya saya dengar kabar ada kecelakaan di sana. Kayaknya relnya terhambat, jadi ada truk mogok, nabrak, dan harus ini, kita nunggu nih. Oh gitu Pak, iya Mas. Saya dapat kabar nih dari anak saya. Oh, emang anaknya? Nah, dari situlah kita mencari pembicaraan. Kok anak Bapak bisa tahu dari mana? Pak, oh dari berita. Oh, berita ya, macam-macam lah. Oh, anak saya kerja di KHI, Mas, kayak gitu, macam-macam. Sampai akhirnya terbuka. Nah, jadi dan berusaha untuk bertanya open ended gitu ya. Jadi bukan yes or no answer gitu ya, yang kita yes or no questions, tapi kita buka pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu ya. Jadi kita bahas terkait halal umum, kemudian dengarkan secara aktif, dan kalau sudah waktunya gitu ya, 5-10 menit sangat cukup untuk kita untuk mengakhiri pembicaraan itu.
Nah, dari itulah saya mulai coba ketemu orang nanya, ketemu orang nanya, ketemu bapak-bapak. Jadi macam-macam orang yang saya temui. Dari kalangan ternyata yang di sebelah kita adalah pejabat, ternyata di sebelah kita adalah dosen, ternyata di sebelah kita adalah dukun. Pernah juga saya ketemu dukun gitu ya, orang-orang yang percaya sangat dengan klinik gitu. Aneh sekali. Tapi kita akan belajar gitu ya, kita akan belajar. Bahkan saya juga exercise belajar berkomunikasi dengan anak kecil gitu ya, anak kecil TK, anak SD, SMP, SMA, dengan mahasiswa kayak gitu. Jadi kita akan memiliki kemampuan untuk berusaha berkomunikasi dan meningkatkan communication skill kita, interpersonal kita dengan hal-hal tersebut seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah terkait self awareness dan empati. Nah, apa itu self awareness? Jadi self awareness itu adalah kemampuan kita untuk memahami kondisi diri kita gitu ya. Baik itu tindakan kita, memahami tindakan kita, pemikiran kita, emosi kita gitu ya. Kemudian kalau seandainya apa benefitnya kita self aware gitu ya. Dengan adanya self awareness tadi gitu ya, kita bisa memahami diri kita dengan baik gitu ya, dan kita itu bisa merubah mode tindakan kita, mode pemikiran kita, dan mode emosi kita by intention, secara sadar. Jadi boleh teman-teman itu merasa gembira, tapi gembiranya harus dalam kondisi sadar. Jadi boleh kita dalam kondisi marah, tapi marahnya kita sadar. Jadi self aware, oh aku tahu aku marah gitu. Dan kadang-kadang kita bisa tell, oke, kayaknya ada tindakan dari lingkungan kita yang membuat saya marah, dan saya kayaknya harus ambil tindakan marah. Nah, selama marah itu by intention gitu ya, bukan by emotion gitu ya, emotionally marah, ngamuk kayak gitu ya. Kemudian kita tidak sadar kalau kita itu marah, itu yang berbahaya. Tapi selama kita memang sengaja untuk marah, karena mode itu dibutuhkan untuk kondisi itu gitu ya, maka itu yang disebut dengan self awareness seperti itu. Mungkin teman-teman bisa bedakan ya maksud saya. Hal ini pernah kejadian saya dulu kejadian yang mungkin sangat berkesan di saya, dan berusaha semaksimal mungkin agar saya memiliki self awareness yang tinggi kayak gitu ya terhadap kondisi itu. Jadi ketika istri saya akan melahirkan anak yang ketiga, seperti anak yang kedua. Nah, di kondisi itu ternyata for some reason gitu ya, karena alasan tertentu ketuban istri saya pecah gitu ya, dan harus segera dilarikan ke kontraksi gitu ya, dan sudah saatnya untuk menuju rumah sakit. Tapi karena alasan tertentu susternya bilang cukup di rumah dulu, biar saya sholat Jumat dulu, makan dulu, dan nanti setelah itu saya berangkat ke rumah sakit. Ternyata tidak lama dari setelah menelpon tadi, istri saya pecah ketuban dan akhirnya siap untuk melahirkan. Nah, di tengah-tengah kepanikan itu gitu ya, saya harus berusaha bagaimana meningkatkan self aware saya. Pertama, saya harus di tengah kesakitan istri saya gitu ya, ketidaknyamanan dia, kepanikan semuanya gitu ya, saya harus bisa berusaha tetap tenang. Oke, saya aktifkan mode tenang, bukan mode panik. Harus aware. Oke, kemudian apa yang harus saya lakukan? Nah, action apa yang saya lakukan? Oke, action saya pertama adalah, telepon dulu rumah sakit, jelaskan kondisinya, minta arahan. Kedua, saya kontak saya minta orang di rumah saya untuk mencarikan driver. Yang ketiga, saya minta bantuan ibu-ibu di sekitar untuk bantu istri saya. Contoh kayak gitu. Oke. 1, 2 dilakukan, 3 nggak bisa dilakukan, 2 dilakukan, taksi nggak datang gitu ya. Oke. Ada kemungkinan saya nyetir sendiri gitu kan. Ketika hal itu terjadi, ternyata taksi datang, di perjalanan buru-buru semuanya. Driver panik melihat kesakitan istri saya gitu kan ya. Jalanan macet. Oke. Saya kayaknya mulai panik ini. Saya kayaknya mulai khawatir terjadi apa-apa. Oke, self aware, saya tahu saya panik, saya tahu saya khawatir gitu ya. Tapi saya harus tetap tenang. Nah, saya coba tetap tenang, memberikan instruksi pernapasan ke istri saya untuk lahiran, dan tiba-tiba saya lihat
ternyata bayinya sudah mau keluar, sedangkan saya masih di taksi dan perjalanan masih 2 kilo lagi. Seperti itu. Oh, ketika itu, kalau seandainya saya tidak self awareness kita tidak kita jaga kayak gitu ya, kita akan panik, bingung, dan akhirnya semua berantakan seperti itu. Nah, saya berusaha, oke, saya panik, saya bingung, saya terima itu, kemudian saya aware bahwasanya kondisi seperti ini, yang terbaik bisa lakukan adalah saya menenangkan isi saya, memberikan instruksi, dan sebanyak pengetahuan saya terkait proses melahirkan, saya akan berusaha untuk melahirkan. Nah, kemudian dalam proses itu, dramatisasi prosesnya gitu ya, dan akhirnya alhamdulillah bayi saya lahir di taksi kayak gitu, di pangkuan saya. Nah, hal itu gitu ya, kalau seandainya kita tidak mempelajari gitu, tidak mempersiapkan diri dan memastikan kita tidak didrive oleh emosi diri kita, saya mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan kayak gitu ya. Bingung dilakukan, kemudian panik semua, dan akhirnya mungkin hal yang diharapkan gitu dengan lancar dan sebagainya tidak terjadi. Nah, disitulah teman-teman harus bisa melakukan self awareness, mengubah mode panik dan sebagainya, tapi dengan kondisi tetap empati terhadap lingkungan. Jadi seperti yang saya lakukan tadi, meskipun saya self aware bahwasanya oke, kamu sakit gitu ya, aku empati terhadap dirimu, aku berusaha semaksimal mungkin, tapi aku harus tetap tenang. Seperti itu. Jadi hal ini sangat sering terjadi di tengah-tengah hektik, mau rilis produk, mau rilis sesuatu, mau ada TVC nasional gitu. Contoh kemarin ada Telkomsel Award gitu ya. Hampir seminggu kita lembur di kantor jam 1, jam 2 kayak gitu ya. Di tengah kepanikan, banyaknya masalah dan sebagainya, kita harus bisa self-aware. Jangan sampai dengan kelalaian kita menjaga self-awareness, itu berimpact kepada orang lain. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini terkait, ini adalah satu use case yang tadi salah satu skill set gitu ya. Mungkin saya akan kasih kulitnya aja. Jadi negosiasi ya teman-teman, itu adalah kalau boleh dibilang selalu terjadi di depan kita gitu ya. Mungkin bahkan hidup itu selalu negosiasi gitu ya. Jadi ini adalah sebuah seni gitu ya. Bagaimana seseorang itu berkata iya kepada kita. Ada banyak pandangan bahwa orang yang suka nego-nego itu adalah perilaku yang mungkin kadang-kadang jahat. Nah, skill negosiasi itu sering digunakan untuk mengambil sesuatu semaksimal mungkin untuk keuntungan kita gitu ya. Padahal negosiasi itu adalah menurut saya adalah kolaborasi antara dua orang atau dua pihak untuk mencari solusi win-win seperti itu. Yang pasti selalu bisa kita usahakan untuk saling untung. Nah, seni negosiasi ini sering sekali sangat sering saya alami gitu ya. Sering saya lakukan karena waktu itu saya inisial waktu bekerja itu pun di bagian partnership, global partnership. Jadi melakukan negosiasi terhadap layanan-layanan eksternal, kemudian partner-partner global seperti Google, Facebook dan kawan-kawan waktu itu ya. Kita enable banyak layanan di Telkomsel dengan third party itu. Nah, ini adalah sebuah skill set yang teman-teman harus latih sejak awal gitu. Karena tidak hanya pada pekerjaan. Sesimpel kita mau negosiasi pekerjaan di rumah gitu ya. Kita menegosiasikan sesuatu ke dosen kita, menegosiasikan TA kita dan sebagainya. Jadi teknik-teknik negosiasi itu adalah suatu hal yang harus teman-teman pelajari. Nah, salah satunya empati ya tadi ya. Empati itu sebenarnya sangat kritikal gitu ya. Ketika kita bernegosiasi, karena ketika kita nego kita harus tahu apa sih yang menjadi goals gitu ya. Apa sih yang menjadi tujuan, aim, cita-citanya orang yang kita ajak negosiasi. Dan bagaimana pandangan mereka, perasaan mereka terhadap negosiasi tersebut. Nah, jadi pastikan empati ya. Ini bukan simpati, bukan kompasi seperti itu. Nah, jadi karena kita tahu yang menjadi penggerak gitu ya, dan perubahan pandangan ketika negosiasi, merubah keputusan, mengiyakan atau menidakkan gitu ya. Kita harus memahami nih prinsip-prinsip atau aturan-aturan
yang mereka pegang gitu ya ketika dalam bernegosiasi. Seaneh apapun aturan itu gitu ya. Jadi akan banyak lah teman-teman temukan ketika di dunia profesional ada requirement gitu ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang dia itu kadang-kadang tidak masuk di akal dan kita harus pahami itu gitu. Dan disitulah empati itu berguna gitu. Jadi kita harus menunjukkan bahwasannya negosiasi adalah goodwill, niatan yang baik, menunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada niatan untuk menipu, melakukan hal tricky yang buruk kepada mereka. Itu adalah empati. Kemudian ketika kita nego, contoh gitu ya, dengan empati tersebut kita bisa membangun gitu ya kedekatan dan rapport yang baik dengan mereka. Contoh, kita lagi nego bisnis dengan seorang bapak-bapak gitu ya. Dari situ kita tahu bahwasannya dari interaksi kita, bapak itu istrinya tidak bekerja. Oke, berarti dia adalah tulang punggung keluarga satu-satunya. Dia memiliki satu anak yang pandai dan cerdas. Oh, berarti bapak ini menginginkan yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Pastinya ingin menyekolahkan dengan baik. Nah, hal itu bisa menjadi informasi yang sangat berharga kita, bentuk empati kita untuk akhirnya pada perundingan tadi, nego tadi, kita menyamakan persepsi dan goal kita bagaimana Bapak tadi bisa mencapai cita-citanya. Seperti kita tunjukkan, Pak, saya mengerti perasaan Bapak, bahwasanya negosiasi ini cukup alot, dan kalau seandainya bisa berjalan, saya yakin akan berimpact positif, akan memberikan kemudahan finansial untuk Bapak, seperti itu. Nanti tentunya Bapak bebannya akan lebih ringan, dan saya yakin kita bisa menyolokkan anak Bapak dengan sekolah yang terbaik. Karena sayang sekali Pak, kalau anak Bapak yang pinter, yang sudah cerdas ini, tidak disekolahkan dengan sekolah yang bagus, contoh seperti itu. Jadi orang itu, oh iya, dia paham perasaanku, dan tahu apa tujuanku dan sebagainya, dan bisa tergerak hatinya untuk menyepakati deal bisnis tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua itu mirroring. Nah, mirroring ini sebenarnya salah satu teknik komunikasi. Jadi, kadang-kadang mirroring ini itu sangat penting untuk menggali informasi lawan negosiasi kita. Biasanya akan membuat lawan ego kita dengan senang hati memberikan informasi-informasi yang berharga. Jadi, tekniknya simple, yaitu nge-mirror, mengulangi 1 atau 3 kata dari lawan bicara kita. Nah, kenapa seperti itu? Jadi, ketika kita mengulang pembicaraan, ya, istilahnya paraphrasing lah ya mungkin ya, pembicaraan dengan tulus dan antusias, maka lawan bicara kita itu akan mendapatkan perasaan bahwasanya mereka diperhatikan dengan tulus gitu ya. Mereka dipahami sebagai seorang manusia dan sebagainya. Jadi, mereka bahkan akan membuka banyak informasi dengan cara kita melakukan mirroring. Karena kita menunjukkan ketertarikan dan rasa penasaran yang tulus kepada mereka. Contoh, mau lagi negosiasi harga. Kita jual barang gitu ya. Kemudian bapaknya bilang nih, Pak, ini barangnya sekian, harganya sekian gitu ya. Barangnya ini harganya sekian, kami tawarkan kepada Bapak seperti itu. Setelah dia berpikir gitu ya, perusahaannya tersebut sebagai representatif perusahaannya dia bilang, Mas, barangnya kemahalan ini. Kita ulangan aja. Kemahalan, Pak, gitu. Iya. Kita nih nggak pasti beli barang ini, kita juga harus membeli barang yang lain. Barang yang lain ya, Pak? Iya, Mas. Barang itu harus kita pakai untuk memastikan supply kita kan. Oh, ke supply itu ya, Pak ya? Iya, karena supply tersebut ini. Sampai akhirnya ujungnya, hanya dengan mengulang pertanyaannya gitu ya. Dengan sukarela mereka akan memberikan informasi yang mungkin akan kita butuhkan ketika kita melakukan proses negosiasi. Dan kita kadang-kadang akhirnya bisa mengetahui sebenarnya apa penyebab Bapak ini menolak barang yang ingin kita jual. Apakah karena kemahalan? Apakah karena memang dia benar harus membeli barang yang lain? Apakah karena dia takut dimarahin atasannya karena barangnya terlalu mahal? Seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya kita bisa menyiapkan amunisi kita untuk memberikan opsi-opsi yang lebih baik terhadap negosiasi tersebut. Gak hanya itu, teman-teman. Jadi, dalam diskusi juga, gak hanya negosiasi, mirroring ini bisa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari.
Jadi seperti kita tadi ya, bertemu dengan orang tua gitu ya. Saya maintenance kayak gitu ya. Maintenance di lapangan untuk membangun kedekatan dengan orang di sekitar itu. Saya melakukan pendekatan satu persatu ke bapak-bapak itu. Dan banyak sekali melakukan mirroring. Contoh, Mas Tamam, anak saya udah keterima jadi PNS loh. Hah? Jadi PNS, Pak? Iya, jadi PNS. Dia sekarang kerjanya di Departemen Keuangan. Departemen Keuangan, Pak? Iya. Gitu, seperti itu. Di bagian apa, Pak? Oh, di bagian ini. Seperti itu. Dia yang menghandle untuk uang kas negara dan juga investasi BUMN. Oh, investasi BUMN, Pak? Iya. Ada Telkom, dia akan menjelaskan dengan senang hati. Padahal kita cuma mengulangi, memparaphrasing kalimat-kalimat yang dia sampaikan kepada kita. Seperti itu. Nah, hal ini bisa dikombinasikan dengan teknik lain seperti labeling gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di sini. Memberikan label terhadap sebuah emosi, melakukan cara bicara yang bagus, body language yang kita olah sedemikian rupa. Ada banyak yang bisa kita bahas. Mungkin karena keterbatasan waktu udah jam 3, cukup 2 item itu aja yang kita bahas, dan pastinya beberapa hal tersebut harapannya itu bisa menjadi baseline teman-teman untuk mempersiapkan diri teman-teman baik dari skillset dan lain sebagainya untuk di jenjang kehidupan selanjutnya. Seperti kita udah tahu, kita quiznya gitu ya, top 10 emerging jobs itu didominasi oleh information technology gitu ya. Tapi lihat top 10 skill set-nya ternyata masih didominasi oleh manajemen, kolaborasi, dan problem solving. Jadi itu adalah skill set yang paling utama gitu ya. Di atas basic yang sudah teman-teman geluti sekarang di 10 emerging jobs tersebut. Entah itu AI, entah itu software development, entah itu data analis, data analis, kemudian data strategy dan sebagainya. Tapi top 10 skill set ini itu harus tetap dilatih. Karena itu adalah key critical life skill yang harus kita terus kembangkan. Kemudian yang kedua, framework gitu ya. Ada banyak banget framework yang bisa digunakan untuk problem solving dan bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan. Teman-teman bisa fokus pada core pain point tadi ya, untuk mencari sebenarnya permasalahan utama itu di mana sih. Kadang-kadang kita terlalu dangkal untuk mendefine pain point ataupun goal gitu ya. Dan yang kedua, jangan jatuh cinta pada solusi, karena solusi itu bisa bermacam-macam. Itu berbahaya. Kalau seandainya kita punya ide kita dianggap cemerlang, kita anggap ide paling bagus, itu adalah toksik ketika kita berorganisasi, ketika kita berkolaborasi. Karena pada dasarnya ide adalah, solusi itu adalah kombinasi bersama, itulah yang memberikan impact yang paling optimal, seperti itu. Jadi jangan merasa kecewa ketika solusi yang awal kita berikan itu ternyata nggak impactful. Disitulah iterasi dibutuhkan untuk mempertajam solusi tersebut. Kemudian yang ketiga, harapannya teman-teman bisa ngasah dan kembangkan terus critical, kreatif, dan lateral thinking untuk iterasi solusi yang semakin baik. Dan yang keempat, pastikan selalu dalam mode self-aware gitu ya, dalam kondisi apapun, dan tetap bisa empati dan selalu berempati sebagai basis interaksi ke siapapun. Itu sih. Saya pikir itu tepat jam 3 ya dari saya. Terima kasih. Monggo silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan teman-teman apabila ada yang mau bertanya kepada Mas Tamami, Pak Tamami ya. Siap Mas Pras. Iya. Mau baru bisa gabung tadi dengan urusan sebelumnya. Aman Mas Pras, siap Mas. Silakan teman-teman. Mudah-mudahan dengan sharing yang diberikan oleh Mas Tamami ini, teman-teman termotivasi ya untuk segera lulus dan menghadapi tantangan di dunia kerja ya. Itu lebih seru. Silakan mau bertanya. Gak dapat sertifikat loh yang nggak nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya Mas. Mas Tamami, saya ingin bertanya. Kalau ini kayak ujian Pak, janganlah. Pertanyaannya gampang kok. Kira-kira
bisa membayangkan flashback kembali ya, misalkan begitu lulus dari S1 dulu itu, pada saat pertama kali kerja atau sebut saja beberapa tahun, 1-2 tahun ke depannya gitu, kira-kira gimana tuh penyesuaian dirinya dan juga kira-kira ilmu-ilmu yang didapat selama kuliah itu cukup nggak menjadi bekal sementara gitu, seperti itu. Siapa Erwin? Ya, eh, seperti yang saya sampaikan tadi, sempat saya sampaikan Pak Erwin. Jadi, alhamdulillah sebenarnya kuliah di TELU itu ya, menurut saya sebuah anugerah sih. Karena pas waktu kita pertama masuk gitu ya, pertama masuk PDKT gitu ya, itu sudah dibekali dengan sangat banyak motivasi dan lingkungan sangat mendukung. Jadi dulu ingat saya ketika PDKT itu kita sudah dibekali resilience gitu ya. Kita mengerjakan tugas-tugas itu udah disiapkan untuk seolah-olah mensimulasikan tugas besar, Pak. Ingat saya dulu itu. Jadi tugas-tugas PDKT membuat karya dan sebagainya itu emang dibuat pressure mungkin sampai akhirnya gitu kalau kita memang benar-benar sungguh ngikutin itu baru beres tengah malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Sedangkan jam 4 subuh kita harus langsung ke MSU waktu itu ya. Ada binroh segala gitu. Untuk binroh, kemudian pagi setelah binroh langsung lanjut eventnya lagi sampai sore lagi gitu kan. Ada banyak seminar motivasi dan kawan-kawan yang sudah cukup mencerminkan, mensimulasikan dunia kampus gitu. Nah, ketika di kampus itu sendiri, Pak, syukurnya gitu ya, alhamdulillah diberikan juga kampus itu sangat kondusif untuk memberikan environment yang kompetitif seperti itu. Jadi sudah pas waktu pertama masuk kita sudah sudah diajak untuk exit ya waktu itu ya. Karena mungkin offline ya Pak ya, sangat kerasa banget, kental sekali kekompakannya gitu ya. Jadi baik itu dari sisi penugasan gitu ya, baik itu dari sisi laboratorium, kemudian dari sisi keorganisasian, kemahasiswaan, itu sangat komplit sekali, bisa kita ambil semua kayak gitu. Jadi semester 1 udah bisa ikut dulu namanya kayak kelompok ini lab gitu ya. Kelompok lab kita bisa milih sesuai dengan skill set yang kita harapkan gitu ya. Bisa ke rekayasa perangkat lunak, bisa programming dulu ya. Kemudian bisa ke data mining dan kawan-kawan. Terus dari sisi organisasi juga banyak sekali opsinya. Bisa ke rohaniawan gitu ya. Kemudian bisa ke mahasiswaan, bisa ke himpunan, bisa ke sukuan gitu ya. Macam-macam sekali. Dan itu apapun yang dipilih, waktu itu sangat baik sekali untuk membentuk aspek kolaborasi, leadership, kemudian inisiatif, kreativitas yang sebenarnya sudah kita bahas sekarang ini kayak gitu. Dan kalau balik lagi ke pertanyaan Pak Erwin, alhamdulillah Pak, dengan segala bekal yang diberikan oleh kampus gitu ya, itu sangat cukup kita untuk survive baik itu tahun pertama, tahun kedua, apalagi seterusnya. Karena dengan sebenarnya kita mengikuti saja standar baku dari kampus gitu ya, dengan baik gitu, resilience kita gitu ya, persistensi kita itu udah terbentuk dengan sendirinya seperti itu. Termasuk juga untuk TA. TA itu juga membentuk karakter kita sebenarnya. Jadi bagaimana kita persisten, bagaimana kita komitmen gitu ya, memastikan kita sesuai dengan timeline, memastikan kita mengerjakan dengan progres yang yang ditargetkan, itu adalah basic sebenarnya yang sudah sangat membantu. Jadi ketika saya pertama masuk, alhamdulillah dari sisi ideation, kemudian dari sisi kreativitas, itu bisa digali lewat organisasi dan juga UKM-UKM gitu ya. Kemudian dari sisi akademik juga udah sangat membantu, baik dari sisi keahlian vertikalnya maupun keahlian basic sebagai informatika gitu, teknik informatika dan semuanya. Jadi membuat kita sangat kompetitif dan terlihat sih kalau di Telkomsel memang dominasi anak-anak TELU cukup signifikan Pak. Jadi khususnya untuk decision making jadi sangat didengarkan gitu ya. Dan banyak sekali leaders kita itu sudah dari senior-senior TELU. Jadi menurut saya itu sebuah bukti apa yang disiapkan oleh TELU itu sudah sangat komprehensif dan mumpuni untuk menyiapkan kita menuju ke jenjang selanjutnya sih Pak.
Bagaimana Pak Erwin? Ya, cukup jelas. Siap. Oke, kita dosen palingnya Pak Erwin semua dulu ya. Ada pertanyaan. Saya coba bacakan. Selamat sore Bapak, saya rasa saya adalah orang yang sudah cukup baik berkomunikasi dan mengenal orang baru. Kebetulan saya mempunyai hobi traveling dan bertemu banyak teman lewat hobi saya tersebut. Akan tetapi, saya merasa saya kurang baik dalam merawat hubungan jangka panjang dengan seseorang. Apakah hal tersebut, merawat hubungan dalam jangka panjang tadi, juga dibutuhkan ketika di dunia kerja nanti? Mangga, Mas Tanan. Oh, siap. Wah, ini kalau saya dalam dunia kerja saya bisa jawab. Jadi salah satu hal yang kritikal gitu ya. Akhirnya kenapa kok kita capek-capek kan goals kita, kenapa sih interpersonal kita harus perbaiki, communication skill kita harus kita benahi gitu ya. Itu salah satunya ujungnya adalah networking, Mas. Ini siapa, Mbak atau Mas? Mas Aswin ya. Itu adalah networking. Nah, networking ini Mas, ini menurut saya adalah hubungan yang harus kita jaga, baik jangka pendek apalagi jangka panjang seperti itu. Karena dalam koordinasi kerja gitu, kita nggak tahu nih, kadang-kadang rezeki itu jalan lewat mana. Benar katanya silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperluas rezeki gitu ya. Karena saya sendiri gitu ya, ketika promote jadi officer, promote manager, itu bukan oleh orang dekat yang biasa berinteraksi dengan saya, tapi justru direferensikan oleh orang yang udah lama nggak kerja bareng, tapi dia ingat bagaimana saya bisa membantu dia dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita diambil oleh orang yang loh, kenapa saya ya kayak gitu. Ternyata dia bilang, ingat nggak kamu dulu bantu aku ketika integrasi Skype waktu itu, Skype Microsoft. Dulu aku lihat bisa bantu solutif bla 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 bla. Aku angkat kamu jadi ini ya. Nah, jadi kalau Mas Aswin harus belajar menjaga hubungan dalam jangka panjang gitu ya, jaga itu. Artinya pertama gini, pertama tetap berkomunikasi meskipun nggak intens seperti itu. Ketika seandainya bertemu, sapa, baik, tanyakan kabarnya, luangkan waktu sejenak untuk berinteraksi. Yang kedua, bisa berbagi hadiah seperti itu. Saya diajarin oleh senior saya juga di STT gitu ya. Sekarang dia jadi GM gitu ya. Di tempat saya itu, dia mengajarkan pada saya, "Mam, kamu udah ngasih hadiah ini belum? Kamu ngasih hadiah untuk anaknya lahiran, istrinya lahiran. Kamu udah gini." Kan udah nggak ini Mas, aku bilang gitu. Udah jarang ketemu. Oh, nggak boleh gitu kamu mindsetnya seperti itu. Karena memaintain hubungan itu jauh lebih penting dari bentuk hubungan baru seperti itu. Jadi bahkan saya diminta, lihat nih, aku bahkan orang yang sudah pensiun pun tetap aku kunjungin rumahnya seperti itu. Karena dan saya lihat ternyata itu adalah sumber kebahagiaan dia gitu ya. Nggak hanya dari sisi materi ya, tapi dari sisi emosionalnya dia gitu. Dan tidak ada salahnya sih menurut kita memastikan hubungan kita tetap langgeng, minimal tidak kita rusak hubungan itu gitu sih. Berarti saya harus siap-siap rumah saya dikunjungi Mas Tamam ini berarti. Oh, siap Pak. Iya benar Pak, jadi teringat ini. Oke. Dulu saya masih punya salah ke Bapak Pak. Waktu itu kakinya saya ini Pak. Waktu main futsal, mohon maaf Pak Erwin. Ya. Kita sering main futsal bareng Mas Tamam ya. Sampai cedera, mohon maaf Pak. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini dari Mas Judi, izin bertanya mengenai awal materi tentang front kamera. Mengapa Dynamic Island lebih terasa kreatif dibandingkan inovasi seperti pop-up front kamera ataupun under front camera display? Bukankah mereka juga merupakan solusi yang tepat dan lebih bagus? Ya, betul. Nah, untuk menentukan tepat atau enggak, itu kita serahkan ke customer, Mas. Ini siapa yang jawabnya, Mas atau Mbak? Mbak siapa tadi? Mas Jundi. Mas Jundi ya? Iya. Mas Jundi. Jadi itu biasa, Mas. Kita mendebatkan ini paling bagus, ini lebih bagus, ini kurang bagus. Itu adalah sangat relatif. Nah, biasanya, contoh kayak tadi pertanyaan Mas, kenapa Dynamic Island dibilang lebih oke?
dibanding dengan alternatif yang dilakukan oleh Oppo gitu ya, dengan Hue tadi ya, atau dengan pop-up kamera dan sebagainya. Itu bukan kita yang jawab, Mas, tapi pelanggan. Seperti itu. Nah, biasanya untuk menentukan itu biasanya kita conduct nih. Kita conduct setelah kita melakukan solusi, kita melakukan research terhadap voice of customer gitu ya. Apakah pelanggan ini merasa puas dengan solusi itu? Apakah kita compare, dia akan memilih yang mana dan sebagainya? Biasanya ada banyak metrik yang kita pantau di sana. Tapi memang debatable. Enggak, Mas, menurut saya kamera pop-up lebih bagus. Nah, kayak gitu enggak masalah, Mas. Itu sangat open sekali di dunia kita. Nah, yang pasti nanti kita goalnya apa? Goalnya apa? Kita lihat goalnya itu adalah kepuasan pelanggan. Oke. Kalau goalnya kepuasan pelanggan, metriknya kita tentukan. Pertama apa? Dari net promoting score. Contoh kayak gitu ya. Oke. Seberapa mau pelanggan ini untuk merekomendasikan produknya ke orang lain. Contoh kayak gitu. Apa metrik lain lagi? Penjualan, sales. Apa metrik yang lain lagi? Dari interaksi terhadap aplikasi tersebut, solusi tersebut. Apa metrik lain? Nah, metrik itu bisa kita define untuk mengukur kesuksesan kita terhadap goal yang kita define tadi, kepuasan pelanggan gitu. Nah, jadi benar sangat relatif dan akhirnya untuk menentukan itu lebih baik atau enggak, kita serahkan kepada goal yang ingin kita capai, metrik-metrik yang udah kita sepakati gitu sih, Mas. Jadi itulah yang akan membuat kita bisa menjadi lebih kreatif thinking karena kita berbasiskan data, berdasarkan analisa yang tidak berdasarkan pada debat kusir yang ini lebih baik dan ini buruk seperti itu. Semoga cukup menjelaskan, Mas. Oke, silahkan yang lain. Tuh, di dada astronot. Ayo bertanya. Oke, cukup ya, Mas ya. Silakan, masih ada tidak yang mau bertanya? Jangan disia-siakan loh kesempatannya ini. Halo. Oke, mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan saja. Oh ya, Mas, nanti minta nomornya Mas Aswin sama Mas Jundi ya. Oh iya, nanti Mas kalau Aswin Telkomsel sama saya kirimkan Jundi. paket, kalau non Telkomsel kita kasih GoPay atau apalah link aja. Oke, nah dapat door prize buat yang bertanya tadi ya. Jadi nanti Mas Jundi sama Mas Aswin boleh kontak ke saya untuk share nomor teleponnya. Oke, oh iya saya lupa menyampaikan ini. Daftar hadirnya jangan lupa ya, ini saya share sebelum kita tutup. Gangguan. Oke, mungkin itu untuk acara sharing session terkait motivasi dan konsultasi untuk mahasiswa informatika khusus mata kuliah proposal dan tugas akhir. Mudah-mudahan proposal dan tugas akhirnya dilancarkan. Terima kasih buat Mas Tamami yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Saya tutup dengan walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tamam ya. Mas Pras. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sehat selalu Mas Tamam. Dadah.